warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saadah, Kepala Satuan Pendidikan TK Darul Hikam Bandung, ingin berbagi praktik baik terkait dengan program bilingual untuk meningkatkan kompetensi literasi guru dan siswa. Bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang banyak digunakan dan dikenalkan di dunia pendidikan. Mata pelajaran bahasa Inggris baru dikenalkan di jenjang pendidikan yang mana siswanya sudah dapat membaca dan menulis, sehingga dibutuhkan kemampuan siswa dalam memahaminya. Tuntutan zaman semakin berubah dan teknologi semakin berkembang. Begitupun kemampuan berbahasa seseorang perlu ditemukan sejak dini. Pengenalan bahasa Inggris atau bilingual kepada guru dan anak sejak dari usia dini merupakan salah satu usaha dalam mendukung guru dan siswa menjadi bilingual. Semakin banyaknya lembaga pendidikan anak usia dini yang mulai menerapkan pembelajaran bilingual, sebenarnya juga menjawab besarnya keinginan orang tua yang mengharapkan anak mereka mengenal bahasa Inggris sejak dini. Mereka meyakini semakin dini anak dikenalkan dengan bahasa asing, maka akan semakin mudah anak menguasai dan tertanam di alam bawah sadarnya. Memori bawah sadar ini akan muncul kembali manakala ada pemicunya. Terdapat asumsi yang menyatakan anak akan lebih mudah belajar bahasa dibandingkan orang dewasa. Pembiasaan yang dilakukan dengan berbagai aktivitas berbahasa Inggris akan menjadi bekal nanti dalam mempermudah mereka menguasai bahasa Inggris. Bilingual memiliki pengertian dua bahasa. Maksudnya yaitu menggunakan dua bahasa dalam keseharian, baik berbicara, membaca, menulis, atau mendengar. Konsep bilingual semakin banyak dilakukan karena efek kemajuan teknologi dan globalisasi. Bahkan bukan hanya bilingual, konsep multilingual atau lebih dari dua bahasa juga mulai banyak diterapkan. Kalau diperhatikan, sebenarnya kita juga sudah menerapkan bilingual atau multilingual. Sebagai orang Indonesia, biasanya orang tua akan mengajarkan bahasa daerah sesuai suku atau tempat tinggal masing-masing. Dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditambah bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional. Manfaat bilingual untuk anak: 1. Meningkatkan kemampuan kognitif. 2. Mengasah empati. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. 4. Memiliki pilihan pendidikan yang lebih luas. Dan 5. Mudah mempelajari bahasa asing lainnya. Kegiatan berbahasa pada anak dimulai dari konteks lingkungan terdekat. Penggunaan bahasa ibu merupakan awal perkembangan kemampuan berkomunikasi secara lisan atau verbal dan tulisan. Apabila akan melakukan pengenalan bahasa Inggris di taman kanak-kanak, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dalam situasi alamiah, bukan situasi kelas, bersifat individual atau kelompok kecil. Kedua, bersifat pengenalan kosakata dan pengucapannya. Dan ketiga, tentu saja tidak mengurangi kecintaan terhadap bahasa Indonesia, bahasa ibu atau bahasa daerah mereka. Dalam mendukung program ini diperlukan penguatan di berbagai bidang, khususnya optimalisasi kompetensi guru dalam berbahasa Inggris. TK Darul Hikam telah menyiapkan berbagai kegiatan yang mendukung kompetensi bahasa Inggris. Di antaranya, yang pertama, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan eksternal dan internal. Kegiatan ini dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan di sekolah yang mendukung kegiatan guru di kelas melalui in-house training, English camp, daily conversation, dan pelatihan eksternal yang diikuti oleh guru yang diselenggarakan oleh lembaga yang terlisensi dan terpercaya. Yang kedua, tes kemampuan guru melalui TOEFL test. Setelah melakukan rangkaian pelatihan, guru membuktikan diri dengan tes kemampuan berskala internasional yang menilai kemampuan guru dalam kompetensi berbahasa, speaking, listening, reading, and writing. Yang ketiga,
Penyusunan buku Saku English Conversational. Sekolah menyusun buku standar atau book guide yang berisi kosakata, kalimat-kalimat sederhana atau simple instruction yang harus dipakai dan dipahami oleh guru. Yang keempat, pemasangan marka berbahasa Inggris. Sejak diterapkannya program bilingual di TK dan IKAN, sekolah membuat standar pembuatan marka yang berbahasa Inggris yang dipasang di dalam kelas maupun di luar kelas, di halaman sekolah, di toilet, dan di ruangan-ruangan yang terlihat oleh banyak orang. Yang kelima, storytelling. Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kebiasaan membaca bagi guru dan mampu menceritakan sebuah pengalaman untuk siswa. Storytelling dilakukan hampir setiap hari dengan sumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan dan pengalaman siswa dalam mengikuti setiap kegiatan di sekolah dan terakhir, vocabulary competition. Mango tree, rabbit bean, floor, strawberry tree, farm. Good morning, boys and girls. Good morning, How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Okay, today we are going to have Montessori morning circle. For the first one, we are going to have time to sing a song. Are you ready? Good. Okay, are you hungry? Okay, now it's time for snack time. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. I am very hungry. I am very hungry. Okay, who's class leader today? Okay, Zuan, please help me to lead your friends, okay? Okay, do you want? Do you want? Okay, do you remember about our family? Kesimpulannya, anak usia dini dapat dikenalkan dengan bahasa asing selama pengenalan itu tidak mempengaruhi kemampuan anak dalam berbahasa dan mengurangi kecintaan mereka terhadap bahasa ibu dan bahasa daerahnya. Yang kedua, dalam memperkenalkan bahasa Inggris perlu kemampuan dalam menyampaikannya, baik itu dalam metode maupun dalam wawasan berbahasanya. Dan tentu saja diperlukan sarana penunjang dalam memperkenalkan bahasa Inggris kepada anak, terutama sarana yang terlihat oleh anak. Mudah-mudahan praktik baik ini bisa dilakukan di sekolah Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Learning is attained by chance, it must be sought for with ardor and diligence. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.